Hai, Halo semua, kembali lagi di Vipots. di hari Selasa yang cerah ini. Kita kembali lagi dengan Cerah berawan. cerah berawan. Tadi hujan juga sih siang, Ya, tipis-tipis. tipis-tipis. Ya coba ngebecekin doang. Ya, betul banget. Nah, masih dengan narasumber yang sama di Masih podcast dengan di sini ya, dengan rekan Yung saya, Chen. dengan Yung Chen, Ayung Cendi, Yung Chendi, Dr. Gigi Riana dan juga Dori Cendi. Oke di sini akan mengedukasi lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya dok Betul ya. banget, betul banget. Nah, mulai aja nih dok. Iya nih. Jadi Dok. topik sekarang itu adalah gigi anak. Kenapa gigi anak? Kenapa gigi anak? Kenapa gigi anak? Karena Ada yang salah keadaan gigi anak? Enggak ada yang salah sih. Cuman emang banyak aja kasusnya dok. Oh. Kasus gigi anak itu Ya kita temuin ya. yang kita temui. Di mana dok? Di mana aja? Di klinik dong. Di tempat praktek klinik, dong. di klinik dong. Jadi pertama ya, sebenarnya mulai dari umur berapa sih anak itu konsul ke dokter gigi? Apakah emang dari harus pas dia sakit aja, atau dari lahir juga harus udah langsung, apa gimana dok? Jadi ibunya bawa anak pas lagi lahir. Masih Kan, bayi iya, merah? masa sebenarnya Enggak dong. dengan kondisi tertentu mungkin, cuman kayaknya jarang ya. Kalau ditanya di usia berapa anak harus mulai dikenalin di kursi gigi ya, Ya, minimal sebenarnya kalau kita bisa bilang usia dari usia sedini mungkin. Nah, sedini mungkinnya itu dari usia berapa? Kadang start dari 3 sampai 5 tahun itu udah boleh banget sih dibawa. Entah mau dilakuin tindakan atau nggak tindakan, minimal gini deh. Ketika ibunya perawatan atau orang tuanya dok ya, perawatan di klinik gigi, di praktek dokter gigi, anaknya ikut. Kenapa coba? Nah, karena gini, kepo. pengen tahu Iya. klinik di mana. Ya, Di bukan. Cipadeng mungkin. Jadi anaknya itu lebih ke arah pengenalan dulu ruangannya gimana. Ya, Tempat praktek gigi tuh kayak gini. Kan terkesan kayak, wah serem banget nih tempat praktek dokter gigi ya dok ya. Anak juga perlu penyesuaian lingkungan, pengenalan dari lingkungan yang enak untuk anaknya sendiri. ya. Nah itu dari usia dini ya tadi, rata-rata di usia 3-5 tahun. Mau dilakuin ataupun tidak dilakuin tindakan, Ya. nggak apa-apa, yang penting anak udah tahu dulu. Anak-anak juga perlu PDKT dong, masa Ya. kita aja yang tua, Betul. enggak lah, nggak tua. Yang remaja. Ya, jadi PDKT dan first impression itu penting banget buat anak. Iya dong. Karena anak itu dia sistemnya tuh merekam apa yang experience yang mereka rasakan gitu ya. Iya. Jadi kalau mereka rasanya, oh lagi dibawa nih ke dokter gigi sama ibu saya. Oh ternyata di sini nyaman ya gitu. Nah minimal gitu dulu ya Iya dok dong, anaknya. Betul banget. Jadi terlepas dari itu dia tindakan atau enggak. Nah balik lagi tergantung parenting dari orang tuanya juga. Iya, penting banget sih itu. Penting banget. Parenting orang tua tuh pengaruhnya sangat besar ya. Nah, Nah, mudah-mudahan sih kalau memang udah bisa dilakuin tindakan, sangat mengapresiasi sekali untuk anak tersebut. Nah, mungkin ketika anaknya sudah mau, orang tuanya sendiri memberikan sesuatu hadiah. Misalkan contoh, ketika udah dirawat, mungkin gift-nya atau enggak penerimaan dari ke anaknya tersebut sebagai hadiah karena mau perawatan, betul. mungkin bisa jadi mainan, es krim, Atau sebuah pujian juga atau mungkin pujian ya. bisa. Itu Itu udah merupakan cukup kata-kata sih. manis ya. Biasanya tuh anak kecil tuh senang juga dipuji-puji ya dok. Kalau misalkan, iya ini giginya udah langsung bagus nih, pulang dari dokter gigi, senyumnya kamu langsung cantik lagi atau langsung ganteng lagi. Biasanya anak-anak langsung Ya, anak happy. seneng sih. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sih tergantung orang tuanya juga mau dibawanya kapan. Cuman ya syukur-syukur sih anak itu ketika ada keluhan di rumah langsung dibawa. Jangan nunggu giginya semua tanggal dulu, tapi yang Iya. lain udah bolong banyak itu enggak juga gitu kayak gitu. Terus juga perawatannya itu cenderung singkat-singkat kalau anak sebentar-sebentar ya dok ya. Sebentar. Karena kan anak bosenan. Gimana caranya anak itu jangan sampai untuk kalau sebisa mungkin ya dok ya, mungkin tergantung situasi juga. Kadang-kadang kan banyak kendala yang terjadi di Dental ketika unit. dental unit ya, maksudnya anaknya kadang nggak mau, anaknya moodnya kurang bagus. Nah Ya. itu penting jangan dipaksa
untuk para orang tua semua ya. Betul. Kalau ada paksaan, anaknya akan trauma. Jadi kebanyakan kasus termasuk pasien-pasien yang sudah beranjak besar, remaja, bahkan sampai usia ini pun, usia matang, kadang merasa trauma ke dokter gigi pas kecil. Ya, betul. Nah, jadi kita harus bisa tidak memaksakan sesuatu kepada anak, tidak memforsir terlalu lebih. Ya. Kita harus bersabar juga ya. Ya, betul. Karena kesabaran itu adalah kunci dari keberhasilan. Ya, betul banget. Tapi Dokter Shandy, sebenarnya tadi aku lupa mau nambahin lagi. Sebenarnya Gimana, sih, sebenarnya tadi itu bisa tindakan, bisa nggak tindakan juga. Cuman kita emang harus diperiksain aja dulu ya dok, Ya, biar ya. tahu PR-PR-nya yang mana aja. Misalkan emang nggak ada keluhan, tapi ya nggak ada salahnya toh kalau kita ngecek gigi anak kita, biar kita tahu misalkan, Bu ini setahun lagi anaknya giginya tanggal ya, bla bla bla. Jadi kita tahu yang mana aja yang bisa dilakukan Iya. setelah kita ke dokter gigi. Betul. Seperti itu. Nah, lanjut dari yang tadi dokter Shandy ceritain, kalau menurut saya sih tips and triknya ya sebagai kita dokter gigi, sebagai kita yang menerima perawatan buat anak, itu tuh nggak cuman parentnya dari orang tuanya aja yang tua ya, Dok, ngasih, ya? bukan, tapi dari kita juga. Biasanya kalau pulang suka dikasih kalau nggak susu atau enggak gosok gigi baru buat dia. Betul. Yang warna-warni biasa Anak gitu. kami ya dikasih Ya. kayak gitu ya, seneng loh. Jadi mereka ngerasa jadi langsung punya, oh ya gue punya teman dokter gigi nih di sini. Jadi anak tuh seneng kalau misalkan kita ada kontak, kita ngasih apa kayak ke dia gitu, walaupun itu hal kecil gitu. Entah balon mungkin dari sarung tangan dokternya, Benar dari banget. balon apapun Itu kejadian ya dok Itu ya. kejadian. True story ya. True story ya. Jadi Biasanya pasien kalau rada rewel dikit langsung dibuatin balon. namanya tuh kalau kita bilang sih balon SpongeBob. Karena kalau yang nonton SpongeBob pernah nggak lihat balon yang kayak jari 5 dipegang sama SpongeBob gini. Iya benar. Nah itu kenapa kita bilang balon SpongeBob. Iya benar banget. Nah itu anak tidak, ketika mereka balik lagi, aku mau balon SpongeBob, itu nempel di kepala mereka. Ya betul banget. Sejujurnya itu works sih. Ya. Iya. Dan kalau kita beneran ada tindakan, terus tindakannya nyaman, singkat, cepet, gak sakit, dia pasti bakal ngerekam itu dan dia nggak akan ada trauma ya. Dan sesuai prosedur ya dok ya? Iya sesuai prosedur gitu. Terus juga selama perawatan nih dok, biasanya dokter Shandy ngerayunya tuh kayak gimana? Kasih bunga dok. Enggak dong. Enggak dong. Iya deh, aku kasih bunga mawar ya. Enggak dong. Jadi bukan lebih, kuncinya itu cuma sabar sebenarnya dok. Kalau saya ditanya kayak gitu, saya hanya bisa kasih tips, harus lebih bersabar, harus lebih mengenal karakter anak sendiri. Ya. Jadi anak itu ya, saya pasti akan sering bilang ini, anak itu perlu perhatian lebih dan perlu kesabaran yang ekstra. Karena itu adalah sejujurnya kunci segala kunci lah, kesabarannya. Ketika orang tuanya aja udah mau merawat ataupun mau mengarahkan dengan baik, dengan pelan-pelan, Ya. itu hasilnya pun saya rasa akan maksimal ya dok ya. Ya betul banget sih. Jadi kita sebagai dokter gigi pun ya tadi dokter Yana udah bilang, dokter Yana bilangnya udah macam-macam ya dok ya, cara-caranya gimana kasih gift segala macam, dan dari segalanya itu ya kesabaran sangat penting sih. Itu sih dok ya. Ya mungkin itu sih, tapi aku satu lagi sih, biasanya pasien anak itu suka nonton kartun, jadi kalau nggak kita setelin itu juga film bisa, yang dok, dia ya. suka, atau anak itu suka kayak main puzzle, kita sediain puzzle. Emang sih butuh effort sih buat puzzle atau mainan, tapi anak itu bakal ngerasa di respect banget, bakal ngerasa oh disinilah tempat gua diterima gitu, tempat saya bisa main gitu. Jadi itu tuh berharga banget, walaupun mainannya tuh maksudnya nggak berharga gitu ya dok, murah-murah aja sih ya. Bukan masalah nggak berharganya ya, lebih ke arah anaknya tuh senang diberikan sesuatu kayak hadiah gitu. Ya betul banget. Dan sekarang waktu itu mau berapapun umurnya harus dilihat dulu kondisi klinisnya. Datang dulu kalian ke dokter gigi, baru kalian bisa. Kita bukan cenayang ya dok yang bisa ketemu di kafe terus bilang
Kira-kira, bisa, kira-kira. iya, kira-kira kita nggak bisa ngira-ngira gitu ya, Karena teman-teman. ilmu di kedokteran atau kedokteran kayak gitu bukan ilmu kira-kira teman-teman sebenarnya. Itu adalah ilmu pasti dan kita kalau Ada misalkan perhitungannya. betul kalau ditanya misalkan contoh yang gampangnya eh teman saya sakit gigi, temennya sakit gigi minta obat dong, kita mungkin sejujurnya tidak bijaksana kalau misalkan kita tiba-tiba ngasih obat tertentu nih karena kita tidak tahu penyakit sakitnya karena apa. Kalau salah pengobatan yang repot misalkan contoh ternyata pasiennya alergi kan, Betul. kita menghindari banget ya dok. Iya. Jadi penting untuk tahu dulu sumbernya seperti apa, karena apa dulu ya dok ya. Ya, karena apa dulu? Sumbernya dari mana? Udah berapa lama sakitnya? Kenapa bisa itu terjadi? Betul. Segala macamnya harus kita tanyain. Jadi emang benar-benar ada urutannya Iya. untuk kita bisa tahu rencana perawatan yang akan kita lakuin ya dok. Terus ini dok, teman saya juga kemarin sempat nanya, Ya. kira-kira nih menurut dokter Yana, gimana sih caranya anak-anak untuk kayak mau sikat gigi, padahal kayak misalkan di bawah usia 3-5 tahun tuh kadang-kadang aduh kok susah banget sikat gigi ya. Iya sih. Yang ditakutin kan anak-anaknya giginya pada berlubang, terus tiba-tiba Ya. sakit gigi, anaknya jadi rewel. Betul, betul. Menurut dokter cara yang pas gimana untuk mengajak anak cara sikat gigi yang benar? Kalau mengajak anak sih sebenarnya harus dirutinin ya, setiap pagi-pagi sama malam sebelum tidur, mau nggak mau sebagai orang tua gitu kan. Kalau misalkan anak tetap susah, biasanya kalau yang masih balita itu pakai kasa dok sama Betul. pasiennya, sama orang Sama tuanya. orang tua. Kasa diputerin di jempol orang tuanya, terus dibersihin sama lidah-lidahnya. Biasanya kalau malam kalau anaknya udah ketiduran lebih enak tuh karena anaknya udah diem ya kan, bersihin Karena pasti kan ada bekas susu ya. ya, benar banget, biar Cara yang gampang ya dok. ya cara yang gampang gitu. Terus kalau yang membutuhkan biaya lagi paling dibeliin sikat gigi elektrik dok anaknya, yang ada stiker-stiker yang mereka suka, kayak tempelin stiker misalkan Hero, Avengers kayak apa kayak yang mereka suka gitu. Biasanya anak mau hal-hal yang lucu yang mereka demen tuh pasti langsung ya udah deh mau sikat gigi yang elektrik yang muter sendiri, jadi nggak effort, kita cuma ngarahin aja, yuk bagian belakang, yuk bagian depan, yuk geser lagi gitu, paling kita ngarahin aja. Itu aja sih dok. Iya. Kalau dari dokter Sandy gimana? Kalau saya lebih ke arah gini sih dok, paling kadang kan gini ya, yaitu paling peran orang tua itu benar-benar vital banget sebenarnya. Misalkan contoh nih di usia anggaplah 2, 3, 4 tahun lah, kadang-kadang yang kadang susah banget nih anak-anak suka mau sikat gigi. Kita orang tua tuh kasih contoh dulu, dan kalau bisa kita bareng sikat giginya. Menurut saya pribadi, karena setuju sih dok. Keponakan saya tuh kecil-kecil dok. Dulu saya ngajarinnya kayak gitu, 3 orang. Saya 3 orang ngejejer. Iya. 3 orang dan orang tuanya ngejejer. Ya teman-teman lagi. Ayo semuanya guys. Itu sikat gigi bareng. Akhirnya saya kasih contoh, mereka liatin gini. Iya. Meskipun belum tepat, anak tuh peniru yang mahir ya. Meskipun belum tepat gerakannya, tapi anaknya udah mulai memperhatikan. Lama-lama akan terekam nih di memorinya mereka. Ya. Gerakannya kayak gini gerakannya, ternyata harus setiap jam malam, pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Ya. Nah itu dari situ dulu, contohin dulu yang benar gerakannya, dibiasain dulu, udah mulai biasa, baru pelan-pelan gerakannya akan mengikuti ya, gerakan yang benarnya akan mengikuti. Kayak gitu. Jadi dan kalau bisa memang pasti anak-anak kan seneng ya, kayak tadi dokter bilang. Betul. Sikatnya yang superhero gambarnya, atau yang perempuan gambar Barbie misalkan. Ya, misalkan. Dokter juga pakai jangan-jangan. Saya pakai yang Barbie sih. Saya pakai Spider-Man. Iya. Kayak gitu saya lebih tepatnya untuk mengajak ketertarikan dari si anak tersebut. Iya, betul. Terus jangan paksaan. Ya. Dari flavor si pasta giginya itu pakem juga dong. Oh iya, pakem. Biasanya yang suka rasa blueberry terus. Rasa banana milk nggak ada ya? Belum ada dong. Atau kita buat dulu. Pokoknya yang berasa deh, yang manis-manis deh gitu kan. Jangan langsung kasih yang fluoride-nya tinggi yang
pakai yang deterjennya tinggi, kepedesan nanti ya Betul. kan anaknya. Nah, ini penting juga nih, ngomong-ngomong soal fluoride. Kenapa kadang-kadang pasta gigi itu kan ya anak-anak banyak berasa ya dok ya? Ya, Karena tadi kandungan fluoride untuk anak tidak boleh terlalu tinggi. betul. Nanti berlebihan tingkat kalsium giginya. Emang kalau berlebihan kenapa dok nanti giginya dok? Giginya jadinya nggak bagus dok, Ya, gampang rusak. bisa fluorosis juga. Jadi namanya fluorosis ya. Itu Ah, penyakit yang memang ketika fluor gigi itu Kelebihan vitamin gigi kadar. terlalu banyak. betul. Yang harusnya pasta gigi untuk anak usia misalkan udah usia dewasa ya, dipakai untuk anak usia di bawah 5 tahun misalkan. Itu tidak pas juga sebenarnya. Betul. Jadi lebih tepatnya sesuai dengan usianya sendiri ya dok ya. Ya, Kadang-kadang usia segitu kan banyak yang manis ya dok, Ya. tapi itu aman kok. Selama ini untuk anak-anak cukup sangat aman ya, ya. nggak ada masalah. Terus Gitu, banyak Dok. juga pasien yang anak-anak SD Hmm. gitu kalau nanyain tuh dok kalau sikat Kenapa tuh? gigi airnya boleh air mandi atau harus air dispenser katanya gitu. Kata dokter gimana? Kalau dokter sendiri, Bagusnya sih dispenser ya. kalau air di rumahnya bagus, oke bagus nggak Oke, apa-apa ya. nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ada juga sumber air beberapa di tempat yang tertentu lah, yang sumber airnya jelek dengan ditandai warnanya kayak kuning-kuning gitu. Iya. Nah, itu sih disarankan Pakai untuk dispenser ya. pakai si dispenser aja kalau sumber airnya ada berwarna lah ya kayak gitu. Betul. Kalau sumber air itu sebaik disarankan ya, disarankan kalau airnya kurang bagus tadi ya dok ya, karena efeknya ke gigi juga ya. Giginya jadi terlihat lebih kotor, terus juga Lebih kuning. lebih kuning. Akhirnya kan berhubungan sama pH giginya jadinya keganggu. Ya. Kayak lingkungannya keganggu gara-gara cuma masalah air misalkan, kan agak disayangkan juga ya dok ya. Itu simple tapi penting. Iya bener banget, penting sih, air tuh penting banget. Jangan lupa pakai ya. Ya, paling gitu ya dok ya. Gitu lagi Mungkin hari itu ini aja. ya untuk masalah anak. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang, teman-teman si podcast Bisa boleh datang langsung bisa ke datang langsung. V Dental Estetik. Jangan lupa, atau juga nanti di klinik Dokter Riana ya, Ya. arah di Bandung Timur, Kambing Sun. Kambing Sun ya. Itu aja teman-teman. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat sharing ilmunya hari ini. Ya. Terima kasih banyak dokter Terima udah menyempatkan. kasih Ya. Dok Sandy. Ya, Kita pamit. kita pamit ya. Dadah semua. Bye.